Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Valenia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Jangan lupa ya. Sehat anak-anak? Alhamdulillah. Syukur ping telu. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sehingga mudah-mudahan kita semuanya hari ini dalam keadaan sehat, ya. Baik lahir maupun batin, ya. Angger sehat lahir tok batine ora berarti apa? Stres, Bu. Hah? Awake sehat, tapi batine ora sehat apa? Jiwane ora sehat. Gila. Melaku-melaku darakan karo guyu-guyu. Ya, mudah-mudahan kita semua sehat, ya, baik lahir maupun batin. Sehingga apa yang akan kita pelajari hari ini semuanya mudah-mudahan akan dimudahkan Allah. Tidak sia-sia kamu mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu harapan kita semuanya. Sehingga dengan keterbatasan kita pada hari ini dan hari-hari yang lalu, mungkin beberapa hari berikutnya, keterbatasan tatap muka, keterbatasan bersama-sama, mudah-mudahan tidak mengurangi makna kamu dalam belajar. Tetap semangat menimba ilmu, tetap semangat untuk lebih tahu, tetap semangat untuk menjadi yang lebih baik dan baik lagi. Anak-anakku semuanya yang saya cintai dan saya banggakan, pada minggu yang lalu kita telah membahas tentang struktur, ya, atau tentang bagian-bagian dari pidato persuasi. Ya. Saya ulang sebentar untuk strukturnya. Nafis, coba Nafis Pandu Bintang 9B. Struktur atau bagian-bagian dari pidato persuasif, sebutkan. Nafis, mana Nafis? Wonge iki. Apa suaranya gini Bu ya, Mas? Nafis, mana tadi Nafis? Struktur atau bagian-bagian dari pidato apa saja kemarin? Malah melingsap. Oh, ini Nafis Pandu, ini mau keton-keton raine. Iya. Ya, coba siapapun bebas menjawab. Ini apa bahasa Indonesia? Walah, Masya Allah, malah takon ini bahasa Indonesia. Apa ya, wong sudah diberitahu. Materi sudah dikirimkan kemarin. Materi kan sudah dikirimkan lewat grup, BA grup, materi yang akan kita bicarakan hari ini. Nah, sebelum kita berbicara tentang materi hari ini, mengingatkan kembali materi yang kemarin tentang struktur pidato, apa saja? Pendahuluan, isi pidato, penutup. Siapa tadi yang menjawab? Rehana, Bu. Rehana, ya pintar. Pendahuluan, isi dan penutup. Bagian pendahuluan, ya, bagian pendahuluan itu berisi apa saja? Siapa yang pembuka, sapaan hormat, ucapan syukur. Ucapan syukur. Coba selain Rehana yang jawab. Diah Ratri. Ya, Bu. Ya, bagian pendahuluan terdiri dari apa saja? Terdiri dari salam pembuka, Ya. sapaan, terus dan ucapan rasa syukur. Ucapan rasa syukur. Betul. Berikutnya bagian isi. Dalam bagian isi terdiri dari apa saja? Saya Bu. Saya. Selain Rehana. Saya Bu. Wena Az-Zahra.
Isi pidato. Isi merupakan bagian inti pidato, pendapat, gagasan, alasan, berbagai data pendukung, dan pesan berupa imbauan atau ajakan disampaikan pembicara atau orator pada bagian ini. Pembicara menjelaskan secara rinci tentang hal-hal yang terkait dengan pendapat, ajakan, gagasan, atau pesan yang ingin disampaikan. Ya, jadi intinya dalam bagian isi itu ada pendapat, ada gagasan, ada pesan ajakan, ya, ada data-data pendukung untuk meyakinkan bahwa apa yang kita sampaikan itu benar. Ya, ada data-data, ada alasan-alasan yang mendukung pendapat atau gagasan kita sehingga orang lain percaya dan mau mengikuti. Bagian inti. Kemudian yang terakhir bagian penutup terdiri dari apa saja? Apa? Coba. Yang tadi sudah menjawab, beri kesempatan yang lain. Kita, kue hita harum. Saya, Bu. Ya. Bagian penutup berisi harapan, permohonan maaf, ucapan terima kasih, dan salam penutup. Ya, permohonan maaf, ada ucapan terima kasih, ada salam. Jangan dipilih gurunya yang itu. Ya. Enggak. Struktur dari pidato persuasi, ada pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, selanjutnya mari kita bersama-sama mempelajari materi tentang ciri-ciri kebahasaan. Ciri-ciri kebahasaan, tolong Pak di teks pidato dulu. Kita amati teks pidato yang ada yang kemarin. Yang kemarin ada? Ya, ada. Dikumpul lagi itu kita nih. Halo Aris, materi, bentar ya. Ini bahasa Indonesia kelas 9 apa coba? Ada yang pidato. Iya, bukan. Ada tadi. Nah, ini. Ya. Coba kamu cermati kembali ya. Teks pidato tadi ini. Tentang lingkungan tadi. Bikin apa sih? Oh. Ini saja. Itu materi menemukan materi menemukan ciri kebahasaan. Ini kok langsung saja. Anak. Nah, ya. Coba kalian perhatikan di sini. Ya, kemarin kamu sudah dikirimi, ya, kemarin sudah dikirimi materi. Ya, kemarin sudah dikirimi materi tentang ciri-ciri kebahasaan pada teks pidato. Iki apa sih Mas? Iki apa sih satu sini ya? Untuk segi ciri kebahasaan. Ya. Kamu cermati ya, kamu cermati di sini contoh model atau contoh teks pidato persuasif. Kemudian kita lihat bersama-sama, coba siapa yang sudah membaca materi kemarin yang sudah guru sampaikan. Ciri-ciri kebahasaan pada teks pidato itu apa saja?
Salah satu coba. Yang kemarin sudah mencoba membuka materi hari ini tentang ciri-ciri kebahasaan teks pidato. Apa saja cirinya atau unsur kebahasaan yang digunakan pada teks pidato itu apa saja? Apa Lena? Jadi kebahasaannya apa saja? Penggunaan kalimat aktif, penggunaan kata sapaan, penggunaan kalimat persuasif, kosakata emotif, kosakata bidang ilmu atau istilah, antonim, dan kata benda abstrak. Ya, sekarang kamu amati ya. Kamu amati contoh. Sekarang kamu amati contoh pidato yang terdapat di layar ya. Bukan. Kakak nggak ada di wetan. Memang. Coba semuanya saja. Mohon ya fokus pada apa yang kita pelajari hari ini. Ya, meskipun di rumah, disambi di rumah, tolong kalau adikmu apa-apa yang mau sebentar ya dek, atau sebentar ya bu, ini lagi materi ya. Saya ulangi tadi, ciri yang pertama pada teks pidato untuk unsur kebahasaannya. Teks pidato yang digunakan dengan tujuan menyampaikan pesan berupa imbauan serta ajakan disertai argumen mendukung. Ciri-ciri kebahasaan yang muncul, ya, satu, penggunaan kalimat aktif. Ya, satu, menggunakan kalimat aktif. Nah, berarti kita harus tahu dulu apa kalimat aktif itu. Nah, kalimat aktif merupakan sebuah kalimat yang memiliki subjek aktif dalam melakukan kegiatan atau aktivitas tertentu. Ya. Jadi kalimat aktif itu adalah kalimat yang subjeknya melakukan perbuatan. Gampangannya biasanya kalau di dalam kalimat yang menggunakan kata kerja berawalan me, ya berawalan me, itu menunjukkan bahwa kalimat itu adalah kalimat aktif. Ya, contoh, saya membaca berita itu. Siapa yang aktif? Saya subjeknya. Sehingga saya membaca berita itu masuk dalam jenis kalimat aktif, yaitu kalimat yang subjeknya melakukan sesuatu kegiatan. Saya belajar, ya, aktif. Saya menulis surat dengan imbauan berarti aktif. Saya tidur. Aktif bukan? Aktif bukan? Apa? Aktif bukan? Bukan. Bukan. Mengapa bukan? Karena tidak ada kata imbauannya. Saya tidur. Saya ulangi ya. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan. Gampangannya kamu mengingat-ingat, yang pertama ditandai dengan penggunaan kata kerja berawalan me. Tetapi ketika kalimat itu tidak menggunakan awalan me pun, orang nganggo awalan me atau ya tidak menggunakan awalan me, ketika kalimat itu menunjukkan bahwa subjeknya melakukan pekerjaan tetap termasuk kalimat aktif. Ya, saya belajar, orang nganggo awalan me, ya. Saya mengajar jelas, tapi saya belajar.
menggunakan awalan mo? Tidak kan? Ya. Tapi kalimat itu adalah kalimat aktif. Nah, sekarang saya ulangi. Saya tidur. Kalimat aktif bukan. Kalimat aktif karena melakukan kegiatan, meskipun tidur itu pasif, orang ngapa-ngapa. Ya. Tapi keadaan di situ atau kalimat itu, siapa yang tidur? Saya, subjeknya yang melakukan kegiatannya apa? Tidur. Kalimat itu tetap merupakan kalimat aktif. Ya. Contoh di sini, kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar tercipta kehidupan layak dan sejahtera. Ya, itu kalimat aktif. Coba kamu lihat ke teksnya, mana kalimat yang menunjukkan kalimat aktif di situ. Mana? Menjaga. Apa coba yang mau jawab? Menjaga. Menjaga. Baca kalimatnya, ini kan kita berbicara kalimat bukan kata loh ya. Beda kata dengan kalimat. Nek kata kamu menjaga Bu, benar. Tapi sekarang yang Bu Siti tanyakan itu kalimat aktif. Mana yang menunjukkan bahwa kalimat itu kalimat aktif? Kita harus menjaga lingkungan kita baik-baik agar bumi menghasilkan keuntungan bagi kita, bukan kerugian bahkan bencana bagi kita. Ya. Kita harus menjaga lingkungan kita baik-baik agar bumi menghasilkan keuntungan bagi kita, bukan kerugian bahkan bencana bagi kita. Ya. Kita harus mengetahui terlebih dahulu apa arti kebersihan lingkungan. Paham atau belum? Ya, satu ciri menggunakan kalimat aktif. Berikutnya, penggunaan kata sapaan. Mana? Pada teks di situ, contoh kata sapaannya. Serta teman-teman sekalian yang saya cintai. Kalian ini dicermati dengan baik mana yang berupa kata sapaan. Yang terhormat Bapak Kepala Kuena. Mana di teks itu ya, di layar itu yang merupakan kata sapaan. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak atau Ibu Wali Kelas, serta teman-teman sekalian yang saya cintai. Ya, betul. Itulah kata sapaan. Jadi kata yang digunakan untuk menyapa, mengajak bertanya, mengajak berkata. Ya, kata sapaan pada orang lain. Ya, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wali Kelas, ya, serta teman-teman sekalian yang saya cintai. Paham? Teman-teman yang saya banggakan, ini kata sapaan bukan? Itu di paragraf bawahnya. Kata sapaan bukan? Bukan. Iya. Coba teman-teman yang saya banggakan, kata sapaan bukan? Kalimat sapaan bukan? Iya. Iya. Ini maksudnya kan juga menyapa, ya. Menyapa teman-teman yang berbahagia. Ya. Kata sapaan bukan? Kata sapaan. Jadi biasanya kalau dalam pidato itu untuk menandai supaya orang berbicaranya orang terus baik, ya, diselami di antara kita dengan
bagian inti atau isi diawali terlebih dahulu juga dengan menggunakan kalimat atau kata sapaan. Hadirin yang berbahagia atau hadirin yang dimuliakan Allah, misalnya dalam ketika ceramah atau Isra Mi'raj dan sebagainya. Ya. Paham belum? Paham. Berikutnya, penggunaan kalimat persuasif. Perhatikan, kemarin harus dikirimi materi ini ya. Kalimat persuasif adalah kalimat yang isinya mengajak seseorang melakukan sesuatu. Coba tolong ya. Tolong untuk yang lagi menyanyi silakan kamu ke kamar mandi saja. Nyanyi di kamar mandi, HP-nya ora usah digawa, aku tak coret nang kene. Ya. Silakan yang menyanyi, menyanyilah supaya hobi kamu tersalurkan, tapi tidak di tempat ini karena kita sedang belajar. Atau mungkin kamu memang modelnya belajar karung griyeng ya. Nangis griyeng, belajar griyeng. Tapi kan kamu tidak sedang belajar sendiri. Oke lah kalau mungkin saya bisanya masuk kalau misalnya membaca ya sambil griyeng Bu. Silakan. Tapi tidak di tempat ini. Karena di sini yang belajar bukan hanya kamu. Ya. Ganggu. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita. Apa Bu Siti Tok dengan misalnya kamu di situ nggak dengar ya? Kalau ada yang nyanyi, ada yang ngomong sendiri, apa-apa kamu dengar nggak yang di situ? Dengar. Banget Bu. Dengar banget. Mute aja kamu Bu, di mute aja Bu. Enggak Bu. Kamu keganggu nggak? Merasa terganggu nggak? Terganggu Bu. Iya. Terganggu. Terganggu. Terus kudunya diapa-apakan sana itu sing ganggu kayak gue. Di mute aja Bu. Di mute aja Bu semuanya. Dikeluarin Bu. Keluarin aja. Dikit Bu. Gak usah belajar. Coba ya, tolong nanti pada saatnya kamu harus ngomong dewek, harus ngomong karo batire, apa guyu-guyu dewek, mengko. Ya, sekarang kamu perhatikan fokus pada yang sedang kita pelajari dulu. Jangan sampai hari ini sudah kita pelajari bersama-sama, besok milalah ada kesempatan bagus, coronane hilang, kamu bisa ke sekolah. Di sekolah tinggal mengulang yang kemarin, pelampang-pelompong maning, ya, berarti hari ini dan pembelajaran yang dilalui begitu saja berlalu tanpa kesan. Orang mlebu apa maning mlebu ngutek, wong tekan kuping diora. Saya ulangi, yang berikutnya menggunakan kalimat persuasif. Apa kalimat persuasif itu adalah kalimat yang isinya mengajak seseorang melakukan sesuatu. Coba lihat dari teks pidato di sini mana yang menunjukkan bahwa kalimat itu adalah kalimat persuasif. Ya Bu. Marilah ke depannya kita sebagai umat manusia dapat lebih giat lagi dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ya, marilah. Mana? Marilah ke depannya. Ya. Ada kata cirinya, salah satunya di situ ada kata apa yang merupakan ajakan? Marilah. 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 Kalau yang di atas itu kan ada marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu juga kata kalimat ajakan ya.
Tapi kalimat ajakan di situ belum menunjukkan bagian teks yang berisi pesan sesuai dengan apa yang sedang dibicarakan. Marilah ke depannya ya kita sebagai umat manusia dapat lebih giat lagi dalam menjaga kebersihan lingkungan. Berikutnya kosakata emotif. Ya, dari kata emosi. It menunjukkan sifat. Ya. Kosakata emotif berarti kata yang bersifat atau bisa menggugah emosi. Ya. Emosi itu bukan hanya marah. Wah, emosi kayak Bu Siti emosi, marah, bukan ya. Emosi itu kaitannya adalah perasaan. Mungkin bisa menggugah perasaan sedih ya. Bisa menggugah perasaan ya sampai kamu misalnya mendengarkan pidato kok kamu sampai bisa menangis karena yang diceritakan di situ. Berarti orang itu pandai menggugah emosi kamu, pandai menjadikan kamu terbawa emosinya, sedihnya. Kamu nonton sinetron membenci pelaku seseorang. Ya. Ini juga karena ya, tergugah emosinya. Nah, sekarang kosakata emotif merupakan sebuah kosakata yang berhubungan dengan perasaan yang bisa membuat para pendengar tersentuh. Contoh, sebagai penutup saya mengutip kata pepatah yang mengatakan kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka apabila seseorang peduli terhadap kebersihan, maka ia sesungguhnya bukan merupakan orang yang beriman. Ya. Sebagai kamu perhatikan di situ, sebagai penutup saya mengutip kata atau pepatah yang mengatakan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Ya. Ini yang dimaksudkan di sini menggunakan kata emotif, kata yang bisa mengubah perasaan seseorang. Kalau orang yang beriman, dia pasti akan tergugah perasaannya. Karena kebersihan itu merupakan sebagian dari iman, maka dia akan berusaha untuk peduli terhadap ya kebersihan. Terhadap kebersihan. Maka apabila seseorang tidak peduli terhadap kebersihan, maka ia sesungguhnya bukan merupakan orang yang beriman. Ya, ini contoh kata emotif, menggugah perasaan, mungkin dengan cerita, ya mungkin menggugahnya dengan cerita atau contoh-contoh cerita yang bisa membawa seseorang menyadari tentang sesuatu hal. Danang, kunang dinang. Nang omah. Oh, gimana kamu di sekolah Pak? Nang omah. Di rumah, Bu. Balani nang, jawab nang. Kamu di mana nang? Di rumah. Nah, kamu ini sadar operasi ya? Tentang itu, kok nang di nang omah? Di rumah. Kayak jawab karo siapa ya? Karo kayak jawab karo Coya. Lu saya bilangnya lang di rumah gitu, Bu. Ora, aku bikin ngomong ya. Kok nang di nang omah? Coba nang, contoh sing kalimat apa lain selain kamu buat sendiri kalimat yang menggugah perasaan seseorang. Ya kamu bebas sekarang silahkan
mengimajinasikan mungkin kejadian yang pernah kamu alami supaya orang lain ikut merasakan apa yang kamu alami, misalnya apa? Guyu-guyu kayak menggugah emosi ya. Apa Nang? Contohnya. Sambil yang lain juga berpikir coba. Contoh selain yang ada di teks itu, kalimat yang dapat menggugah emosi seseorang. Bisa emosi marah, bisa emosi sedih, atau perasaan yang lain. Prihatin, kecewa, apa dan sebagainya. Coba. Sekolah makin kegiatan belajar mengajar menjadi nyaman karena lingkungan. Tadi yang bilang Nangumah Bu bukan saya, Bu. Apa? Iya, bukan saya, Bu. Nggak tahu, tadi itu ada satu anak yang ngomongnya bareng sama saya, nggak tahu siapa. Ya wis lah, wis survei yang lalu wis berlalu nih. Oke. Permohonan maaf kamu saya terima. Ya, tapi kan ya semuanya kembali. Ana malaikat ikih nang kini bisnis percaya. Ya. Kalian ini semuanya coba berpikir satu kalimat saja, bebas silakan kalimatnya, yang merupakan kalimat yang bisa dengan menggunakan kosakata emotif atau yang bisa menggugah emosi seseorang, perasaan seseorang. Dan mana? Pernah aja belindingin. Berarti. Ya. Ya wes lah PR besok. Ya. Halo. Hai. Ya PR ya. Satu kalimat yang menggugah emosi. Paham ya? Kalau sekarang kamu mungkin belum bisa berpikir. 60 mili 10.000. Ya. Apa Angel mau jawab? Saya Bu. Hah? Saya Bu. Rehana? Ya, apa? Angelika. Oh, Angelika. Angelika. Apa Angel? Contohnya? Angel? Saya Bu. Angel kan tadi yang saya Bu, ya? Iya Bu. Ya coba apa? Raihlah cita-citamu dan dobraklah pintu kemustahilan. Engkau adalah tulang rusukku yang aku cari selama ini. Berusahalah hingga titik darah penghabisan. Ya, berusaha sampai titik darah penghabisan. Artinya kita terbuka untuk bersungguh-sungguh berjuang. Terus apa dobraklah apa tadi? Pintu hati kamu untuk menerimaku dengan apa adanya. Itu jenenge maksa ya. Dobraklah pintu hati kamu untuk menerima aku apa adanya, berarti kowe maksa untuk dicintai. Ya, tapi itu menggugah perasaan emosi. Ya, betul. Rehana tadi apa? Contohnya? Kita harus selalu menghargai ibu karena sesungguhnya surga ada di telapak kaki ibu. Kita harus bisa menghargai seorang ibu karena sesungguhnya surga berada di telapak kaki ibu. Ya, lawang jane pinter-pinter ya. Mudah-mudahan yang lain nanti menyusul semuanya bisa. Lanjut. Berikutnya kosakata menggunakan kosakata bidang ilmu keilmuan atau istilah.
merupakan sebuah kosakata yang sering digunakan dalam bidang keilmuan. Ya, jadi biasanya kalau berbicara tentang persuasif, mengajak sesuatu dan sebagainya, harus ada data, harus ada bukti pendukung dan sebagainya. Kita juga akan menemukan istilah atau kata-kata tertentu yang dipakai dalam bidang keilmuan itu. Oh, sedang berbicara tentang lingkungan, maka kita akan juga bisa menemukan istilah yang dipakai atau kata khusus yang dipakai di bidang lingkungan itu. Misalnya, oh ada kata sanitasi, ya, menjaga sanitasi kesehatan lingkungan. Sanitasi ini salah satu contoh istilah bidang lingkungan. Nah, coba di sini apa yang bisa kamu temukan? Istilah apa? Normal. Nyamuk Aedes aegypti yang menimbulkan penyakit demam berdarah. Istilahnya yang mana? Nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk Aedes aegypti. Ya. Paham belum? Istilah ya biasanya sih seringnya gampang nangkep apanya kata asing lah, ya, kata asing untuk memudahkan kamu. Langsung ngaji guys, sholawatan bareng. Fatur Bu. Lagi ngaji kowe bukan nang cendana. Woi. Nang cendana lagi. Permisi Bu, apa? Itu connya dikeluarkan saja. Ya Bu, dikeluarkan saja. Dari kemarin ganggu. Meresahkan. Weh, dunyong kowe we. Coya dikeluarkan. Jenenge nyong ana kowe. Bukan aku, Bu. Kita lanjutkan kembali. Mohon kerjasamanya. Waktu kita sangat berharga. Assalamualaikum. Waktu harga dengan nominal juga. Eman-eman. Kuota yang kita gunakan terbuang sia-sia. Minta tolong kerjasamanya ya. Kita lanjutkan lagi. Terakhir tadi adalah menggunakan istilah di dalam pidato persuasif. Istilah ini sering juga disebut dengan kosakata teknis, yaitu kata-kata yang digunakan di bidang tertentu. Kalau tadi di lingkungan disampaikan kata istilah salah satunya adalah Aedes aegypti. Kemudian kalau di bidang ekonomi nanti mungkin kamu bisa menemukan ada kata devisa, begitu ya. Kemudian kalau di bidang pertanian misalnya ada insektisida, begitu. Jadi masing-masing tergantung bidang apa yang sedang dibicarakan. Itu pasti ada dalam pidato persuasif. Yang berikutnya, ciri kebahasaan yang berikutnya adalah antonim. Pernah mendengar kata antonim? Pernah. Apa itu antonim? Lawan kata. Lawan kata. Tapi ketika kita mencari lawan kata, tetap harus memperhatikan konteksnya dalam bicara itu. Tidak selalu lawan kata itu berpasangan, tergantung konteks kalimatnya. Nah, dalam berpidato persuasif, sering juga kita menggunakan kata yang berlawanan dalam satu kalimat. Misalnya, naik turunnya harga sayuran di pasaran ditentukan oleh ketersediaan barang. Ada antonim di sini? Naik dan turun. Ada yang mana yang menunjukkan antonim? Naik dan turun, Bu. Ya, naik dan turun itu satu hal yang berlawanan. Contoh yang lain apa misalnya? Apa selain naik dan turun? Bisa dicarikan contoh yang lain? Kita harus menjaga lingkungan kita baik-baik agar bumi menghasilkan keuntungan bagi kita, bukan kerugian bahkan bencana bagi kita. Ya, mana yang menunjukkan antonim?
Keuntungan Keuntungan kerugian. dan kerugian. Keuntungan Bagus. kerugian. Bisa ya, Antonin ya. Yang berikutnya, ciri kebahasaan yang berikutnya, yaitu kata benda abstrak. Kata benda itu ada dua, kata benda konkret dan kata benda abstrak. Yang konkret itu berarti yang nyata, benda yang nyata, yang bisa dilihat, yang bisa dipegang. Contohnya apa kata benda yang konkret? Mengaji. Mengaji, ya coba. Mengaji termasuk jenis kata benda atau bukan? Bukan. Termasuk kata apa? Kata kerja. Kata kerja, sip, pinter. Cari contoh kata benda konkret yang lain. Semua akan masuk pada masanya. Kata benda. Benda yang bisa kamu lihat, yang bisa kamu pegang di sekitarmu apa? Buku. Buku. Laptop. Terus apa lagi? Meja. Botol. Kursi. Kursi. Nah, itu contoh Botol kata muselok. konkret. Nyata. Bisa dilihat, bisa dipegang. Terus sekarang kalau kata benda abstrak itu yang bagaimana? Yang abstrak. Yang abstrak ada tetapi tidak bisa dipegang. Apa contohnya? Kebaikan. Kebaikan. Nah, sekarang kita lihat. Kebaikan. Bentuk dasarnya apa kebaikan? Baik. Baik. Dari kata apa itu baik? Aku. Sifat. Sifat. Dari kata sifat. Baik itu kata sifat. Tapi setelah mendapatkan imbuhan berupa awalan dan akhiran, menjadi bentuk kata benda abstrak. Kebaikan. Proses pembendaan di situ. Bisa dengan adanya proses afiksasi dan apa? Berupa awalan dan akhiran. Contoh lagi, yang abstrak lagi apa? Kebersihan. Kebersihan. Terus contoh lain lagi apa? Kehidupan. Yang dari bentuk dasar ada yang bisa mencontohkan? Kemanusiaan. Kemanusiaan, boleh. Manusia juga sudah kata benda. Yang abstrak, yang tanpa imbuhan. Yang kamu hirup tiap hari apa itu? Udara. Nah, kata benda Udara. Bukan. Hah? Benda bukan. Bukan, karena tidak bisa dipegang. Waduh. Nah, tadi ada kata benda konkret, ada kata benda abstrak. Berarti yang udara ini kan sebetulnya masuknya benda, tetapi tidak bisa dipegang, tapi bisa dirasakan. Bisa Contoh yang lain lagi cinta kasih gitu ya. Itu juga termasuk kata benda abstrak. Jadi kata benda abstrak ada yang bentuk dasarnya ada yang diperoleh dari proses pemberian awalan dan akhiran. Ini kata benda abstrak. Itu merupakan ciri kebahasaan yang nantinya muncul di dalam pidato persuasif. Mungkin ketika kamu membuat teksnya tidak mikir, ini masuknya ciri kebahasaan yang mana. Tapi setelah tersusun menjadi sebuah teks, oh ternyata muncul ciri-ciri yang telah disebutkan tadi. Ada penggunaan kalimat apa? Aktif. Ada penggunaan kalimat Sapaan. Ada penggunaan kalimat Persuasif. Ada penggunaan kata Emotif. Ada kosakata bidang Ilmu. atau istilah. Kemudian ada kata benda
Anonim. Ada anonim. Ada sinonim juga di dalamnya. Sinonim berarti hal yang sama. Biasanya digunakan untuk penekanan. Nah, itu ciri kebahasaan yang ada di dalam pidato persuasi. Jelas? Jelas ya? Bu. Jelas ya. Apalagi materinya sudah kamu terima, bisa dibaca ulang. Untuk selanjutnya, minta tolong diperhatikan. Ini kemana, Mas? Benar Ya, kayak Bu. gitu ya? Mau ke yang ini? Ya. Dikeluarkan. Oh ya. Untuk yang selanjutnya diperhatikan, nanti akan kami bagikan ya. Oke, selesai. Oh, sudah selesai. Bentar, Dok. Selanjutnya, ini nanti biar terlihat yang diinginkan soal tidak salah maksud ya. Selanjutnya, nanti akan dikirimkan tugas terstruktur 2. Yang kemarin belum mengumpulkan, rasakan. Sudah nusul tugas yang kedua. Oleh karena itu kami sebetulnya sudah memberikan batasan. Hari Sabtu kita tugaskan, hari Senin dikumpulkan nek niat sinau, sebetulnya sangat cukup waktunya. Tapi beberapa dari kalian masih belum bergerak dari cerita kelas 8. Kasihan ini kalau yang belum bergerak. Masih merasa nyaman dengan ketidakdisiplinan kelas 8. Padahal kalian sudah kelas 9. Sudah masanya memikirkan kelulusan. Iya, Bu. Ini numpuk. Tambah satu lagi. Tolong. Ini Bu Widi sedang menggunakan kata emosi. Sing ora tergugah ya karepe digebyur karo banyu es. Jangan emosi-emosi, Bu. Iya, didongkrak. Tolong yang kemarin belum mengumpulkan segera dikerjakan tugasnya. Karena pasti akan nambah-nambah terus. Ini yang kedua. Tugas terstruktur 2. Menentukan ciri-ciri kebahasan dalam teks pidato kedisiplinan. Teksnya masih sama dengan yang kemarin. Biar kamu itu bola-balik baca, semakin paham, semakin tahu apa itu pentingnya sebuah kedisiplinan. Di situ teksnya nanti sudah ada, ini ada beberapa paragraf ya. Kemudian, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Siti, di situ ada tugas untuk menuliskan unsur kebahasan yang digunakan dalam kalimat teks pidato persuasif tentang kedisiplinan. Penggunaan kalimat aktif. Kalian cari di teks itu yang menggunakan kalimat aktif. Kalimatnya utuh ya. Jangan titik-titik-titik. Kamu nulis 2 kata, berikutnya, Soya ini, tanganmu anteng. Darahnya Saya orang anteng, Bu. tulisanmu muncul ini namanya. Anteng tangannya. Saya anteng, Bu. Ada tulisanmu Soya Abimayu gawe ceretan jret keton darahnya bukan. Ini saya yang 9C tuh nggak ada absen. Rambut sama pokoknya Soya sing muncul nangis. Ya. Diperhatikan penggunaan kalimat aktif. Berarti kamu mencari kalimat aktif yang ada di teks tersebut. Kalimatnya utuh. Kemudian yang menunjukkan keaktifannya di garis bawah. Yang bisa menemukan beberapa ya tuliskan beberapa. Minimalnya ada di situ. 1 minimalnya. Kalau banyak lebih bagus lagi berarti kamu paham.
Kemudian penggunaan kata sapaan. Tadi sudah disampaikan, kata sapaan tidak harus selalu yang di atas stop. Di tengah-tengah juga ada. Tuliskan di situ kata sapaannya. Kemudian ciri bahasa yang ketiga, penggunaan antonim atau sinonim. Sama, kalimatnya tulis lengkap kalimatnya. Kemudian yang menunjukkan antonim di garis bawah. Kemudian karena di situ jadi satu, antonim dan sinonim, nanti belakangnya diberi penjelasan. Satu kalimat selesai, dalam kurung, antonim. Satu kalimat selesai, dalam kurung, sinonim misalnya. Kemudian ciri yang keempat, penggunaan kalimat persuasif. Sama, dituliskan kalimatnya lengkap. Ciri yang berikutnya yaitu penggunaan kata benda abstrak. Cari yang bentuk kata benda abstrak di garis bawah. Kalimatnya lengkap. Kemudian yang terakhir, ini bukti bahwa kamu memahami isi pidato itu. Tuliskan apa simpulan isi teks pidato persuasif tentang kedisiplinan tersebut. Itu yang harus kalian kerjakan. Ditunggu terakhir hari Senin, tanggal 9 Agustus. Jelas? Jelas. Jelas. Oke, baik. Terima kasih. Kalau sudah jelas, atau ada yang mau ditanyakan? Ada, Bu. Apa? Bisa diperpanjang lagi nggak, Bu? Apanya? Pengiriman tugasnya. Aduh, masa tugas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Waktunya 24 kali 2 ditambah 12 jam kok masih kurang. PPKM diperpanjang, Bu. Masa tugas enggak? Bu, itu pengiriman tugasnya lewat Classroom? Ya, lewat Classroom. Kamu foto, kemudian dikirim lewat Classroom. Milih di situ ya. Milihnya kalau foto berarti foto, kalau file berarti file. Ya, Bu. Yang orang mudeng buka tutorial di YouTube pirang-pirang. Aja ketinggalan zaman. Besok kamu SMA pakai Classroom sudah enggak bingung lagi. Gitu ya. Ini bukan PPKM, ini pelajaran. Kalau diperpanjang nanti kamu semakin banyak tanggungan. Waktunya hari Senin. Akan dibedakan nilai yang mengumpulkan sesuai waktu dengan sing molor drewer kereta api. Semakin sedikit nilainya. Begitu? Setuju? Setuju. Setuju. Ya, terima kasih. Harap menyampaikan. Fokus. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Minta tolong semakin ke depan kamu harus semakin bisa berpikir bijaksana. Amin. Waktu yang kita gunakan itu di Zoom itu hanya 40 menit. Jangan tergoda oleh setan yang mengajak kamu mengganggu kegiatan pembelajaran. Fokus pembelajaran, selesai 40 menit efektif bisa digunakan semuanya. Sehat-sehat selalu. Sampai ketemu, mudah-mudahan sebelum kalian lulus kita sudah bisa tatap muka sehingga kita bisa ketemu langsung di dalam kelas. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Ciklo. Dari Sabtu.